Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan surat An-Nisa ayat 90 berapa, Bu? 91 ya. Ayat 91, Bu, silahkan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urakisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam wa yakuffu aydiyahum fahudhuhum waqtuluhum haitsu thaqibtumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wa ma kana limu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatum musallamatun ila ahli wadiyatum musallamatun ila ahlihi ayyasaddaqu ila ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid
fasiyamu sahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Tarjamahnya, satajiduna, kalian akan mendapatkan akhorina yang lainnya. Yuriduna, mereka bermaksud an ya'manukum, mencari aman dari kalian, wa ya'manu, dan mencari aman qaumahum, atas kaum mereka. Kullama ruddu, ketika diajak atau tiap-tiap diajak ilal fitnati, terhadap fitnah kemusyrikan, urkisu piha, mereka ikut. Fa in lam ya'tazilukum, jika tidak berjauh kalian, wa yulqu ilaikumus salam, dan tidak mau masuk Islam, keselamatan, wa yakufu aydiyahum, dan meletakkan tangan kalian, fakhudhuhum, tangkaplah mereka, waqtuluhum, dan bunuh mereka, haitsu saqibtumuhum, di mana mereka tertangkap. Wa ulaika, dan itulah bagi kalian, ja'alna lakum, kami jadikan bagi kalian, alaihim, atas mereka, sultanan mubina, keterangan-keterangan yang jelas. Wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh bagi orang mukmin, tidak baik bagi orang mukmin. Boleh diartikan maknya tidak bolehnya. Wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh bagi orang mukmin, an yaqtula mu'minan, membunuh orang mukmin, illa khotoan, kecuali kesalahan. Wa man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh orang mukmin, khotoan, tidak disengaja, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka merdekakan hamba sahaya mukmin, wadiyatun, dan denda, musallamatun, yang diserahkan, ila ahlihi, terhadap keluarganya, illa ayyasaddaku, kecuali mereka mensodakohkan. Fa in kana min qaumin, jika yang meninggal itu, min qaumi aduwikum, dari kaum musuh kalian, wahwa mu'minun, dan dia adalah orang mukmin, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka merdekakan hamba sahaya. Wa in kana min qaumin bainaikum, dan jika yang mati dari kaum kalian dan di antara mereka mitsaqun, ada perjanjian, padiyatun musallamatun, maka denda yang diserahkan ila ahlihi,
kepada keluarganya, wa tahriru raqabatin mu'minatin, dan hamba sahaya mukmin, dan memerdekakan hamba sahaya mukmin. Paman lam yajid, jika tidak punya, fasyamu sahraini mutatabi'ain, maka saum 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, merupakan tobat kepada Allah. Wa kanallahu, dan Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana. Wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mukminan, orang mukmin, muta'ammidan, sengaja, fajazauhu, maka balasannya jahannamu, neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di sana. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah padanya, wala anahu, dan melaknatnya. Wa a'addalahu, dan Allah janjikan baginya azaban azima, siksa yang sangat besar. Nah, pada ayat yang ke-91, pada ayat yang ke-91 ini menerangkan bahwa bagaimana kalau orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin sudah ada dalam satu perjanjian. Nah, maka ini berlaku perjanjian itu. Misalkan sudah tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pembunuhan, maka itu dijadikan satu istilahnya alasan. Jadi perjanjian itu memang istilahnya harus ada, tapi rata-rata bahwa perjanjian itu ini dirubah, diudar oleh mereka sendiri, rata-rata seperti itu. Nabi sering adanya perjanjian, perdamaian seperti Sulhul Hudaibiyah. Tapi ternyata mereka menyerang lagi, terjadi lagi gitu. Buat lagi perjanjian, menyerang lagi. Dan begitulah kaum kufar, orang-orang kafir. Makanya Bu, sebenarnya orang muslim itu hanya menghadang serangan. Bukan memulai perang gitu kan. Tapi orang muslim itu selalu menghadang itu serangan. Jadi lamun istilah orang Sunda mah, orang muslimah membela agama, membela diri, bukan memulai gitu kan. Jadi yang memulai itu adalah mereka sendiri. Nah, di dalam ayat-ayat yang di atas ini kata Allah, maka satajiduna akhorina, mereka, kalian akan mendapatkan kaum kufar yang lain. Mereka ini sengaja mencari aman. Jadi orang kafir juga kadang mencari aman, gitu kan. Kalau sudah kateter itu biasanya mereka mencari aman, gitu kan. Bagaimana? Maka suka membuat perjanjian gitu mereka. Jadi kalau misalkan bagaimana untuk mencari aman, ya mereka seolah-olah mengadakan perdamaian, mengadakan perjanjian. Begitulah cara-cara mereka yang dilakukan. Seperti kemarin, gitu kan, pas begitu kateter gitu kan, Israel ke Palestina kan langsung mereka mengadakan sebuah perdamaian. Nah pas begitu diadakan perdamaian difasilitasi oleh PBB, maka setelah itu tidak lama ngabongohan deui kan gitu. Nah begitulah, makanya kalau dengan orang kafir itu walaupun sudah ada perjanjian damai tetap kudu hati-hati Bu. Lantaran untuk mereka itu kadang mencari aman. Buktinya kalau mereka misalkan sudah mencari aman, baik untuk mereka atau untuk kaum mereka, jika diajak ilal fitnati, terhadap kemusyrikan kembali, kepada kekufuran, urkisu piha, maka mereka akan ikut lagi. Begitulah mereka. Maka kata Allah, jika mereka tidak berjauh, mereka tidak mau, nah maka
kata Allah Subhanahu wa taala, sudah lepaskan saja, jangan ada perjanjian-perjanjian. Silahkan lepas, tidak ada ikatan lagi. Maka disitulah ketika mereka ulah, maka disitulah kita tawan, kita pegang, kemudian kalaupun perlu mereka bunuh. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu selalu yang membuat masalah, orang kafir yang selalu memulai. Tapi kalau mereka sudah kepepet gitu, maka mereka suka membuat perdamaian, perjanjian. Tapi setelah buat perdamaian dan perjanjian, maka tetap untuk mereka itu selalu melanggar janji. Maka itulah kata Imam Ar-Razi, beliau mengatakan dengan kata-kata yaitu idza tazalu kitalana wa talabus sulhamina wa qufu aidihim an kitalina lam yajuz lana kitaluhum wala qatlahum. Jika sudah berjauh dan apabila mereka menuntut perjanjian, maka tetap waspada, tahan, jangan sampai langsung, karena mereka hanya sekedar mencari alasan-alasan hailah-hailah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah diterangkan waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Hendaklah kalian berperang di jalan Allah kepada orang yang memerangi kalian. Tapi catatan, kalian juga jangan melewati batas. Maksudnya apa? Nanti ada aturan perang, Bu. Secara hukum dunia, perang ini pertama tidak boleh itu menyerang rakyat biasa. Itu kan aturan. Entah lamun teh misalkan perang langsung ngabom perkampungan, itu melanggar hukum perang dunia. Nu kedua, tidak boleh kepada kaum perempuan. Tidak boleh membunuh istilahnya anak-anak. Tidak boleh membunuh orang-orang tua, gitu kan. Jadi perkampungan, kemudian orang-orang tua, anak-anak itu tidak boleh. Maka dalam hukum perang itu ya kalau misalkan militer ya dengan militer gitu kan. Kalau misalkan terjadi Indonesia perang gitu kan, berarti dibombardir atau perang itu adalah para TNI, para istilahnya orang-orang yang menjaga negara itu. Kemudian yang diserang apa? Yaitu tempat-tempat pemerintahan, tempat-tempat militer kan gitu. Jadi tidak boleh. Tapi kan kalau misalkan kita lihat sekarang di media, kadang-kadang lamun ngabom teh kamana kan, belewarna kadang-kadang ke kampung-kampung, itu kan sudah melanggar. Banyak anak-anak yang terbunuh itu melanggar. Secara hukum dunia gitu, apalagi hukum Allah itu sudah melanggar. Perang itu tidak seperti itu. Jadi yang diburu adalah pemerintahan gitu kan. Nanti kalau pemerintahannya kalah, maka musuh akan berkuasa gitu kan, dan rakyat nanti akan tertindas gitu oleh musuh tersebut gitu kan. Jadi ini diantaranya, makanya harus betul-betul para istilahnya ya penjaga negara ini harus betul-betul gitu kan. Nah inilah dalam hal berperang. Kemudian ayat yang kedua, di sini ada 3 masalah. 1. Bagaimana hukum orang mukmin membunuh orang mukmin tidak disengaja? Nah itu, orang mukmin membunuh mukmin dengan tidak disengaja. Maka kiparat dendanya 1 adalah memerdekakan hamba sahaya dan denda yang diserahkan kepada keluarganya. Itu membunuh mukmin kepada mukmin yang tidak disengaja. Gitu. Ini tidak disengaja gitu kan. Misalkan ini perang, ternyata si peluru itu tidak mengena musuh, tapi kena ke jalma mukmin deui, kumaha tah? Maka tetap aya denda gitu kan. Fatahriru raqabatin mu'minan wadiyah. Memerdekakan hamba saya itu ya kalau misalkan dulu
itu sampai 200 dinar bahkan sampai 300 dinar. Kalau dinominalkan sekarang ya sekitar 50 juta sampai 75 juta. Itu memerdekakan hamba sahaya. Kemudian bayar denda. Nah bayar denda ini itu sampai Nabi menyebutkan 20 unta, 20 sapi, 20 kambing. Kalau misalkan kita hitung misalkan 20 unta, baik 20 unta kali 50 juta sabaraha? Kali 50 juta, kali 20. Berapa Bu? Kalau 20 unta kali 50 juta. Hitung-hitung lagi gesesenya. Hitungnya geges hese gitu kan. 20 juta, 20 unta kali 50 juta. Ya, 1 M. 1 M kan, 1 M. 1 miliar. Tambah 20 kambing, 20 sapi. Sapi rata-rata 30 juta gitu kan. Kali 20, 600 juta. Kambing 20 kali 4 juta. 80. Berarti Bu kalau misalkan kita estimasi itu kurang lebih denda ini hampir minimal 1,5 atau sampai 2 M tuh. Itu kalau estimasinya itu lamun ngabunuh jalma mumin tidak disengaja. Tak lamun aya jelema ngabunuh jalma mumin dihaja kumaha tah? Itu teu dihaja. 1 itu. 2. Bagaimana kalau misalkan orang membunuh orang mukmin tapi dari musuh? Hanya itu perang, ternyata di musuh teh di jelema kafir teh aya jelema mukminan. Ini kan sengaja tapi ada di musuh. Nah, bagaimana kalau membunuh orang mukmin tapi ada di kelompok musuh? Hanya memerdekakan hamba sahaya saja. Ya, wah ternyata pas begitu geus dibunuh musuh teh ternyata aya jalma-jalma mukmin gitu kan. Ini merdekakan hamba sahaya, tidak ada denda. Bagaimana sekarang kalau misalkan membunuh di antara kalian gitu kan sudah ada dalam perjanjian. Misalkan ieu teh jalma muslim jeung jalma kafir dalam perjanjian tidak akan membunuh. Tapi membunuh maka memerdekakan hamba saya dan bayar denda. Tuhnya. Jadi ada 3. 1 kalau membunuh orang mukmin tidak disengaja. Berarti kifaratnya memerdekakan hamba sahaya dan bayar denda. Kemudian bagaimana kalau membunuh orang mukmin tapi ada di kaum musuh? Maka itu cukup memerdekakan hamba sahaya. Sekarang membunuh orang yang ada dalam perjanjian tidak membunuh. Maka ini tetap memerdekakan hamba sahaya dan bayar denda. Ini Bu, makanya kalau membunuh itu betul-betul termasuk dosa besar. Bagaimana sekarang tidak punya untuk membayarnya. Tidak bisa untuk bayar memerdekakan hamba saya dan bayar dendanya. Maka saum 2 bulan berturut-turut tuhnya. Jadi rada leuheung sih namanya berdua. Saum 2 bulan berturut-turut ini sama kejadian seorang laki-laki mencampuri istrinya di bulan Ramadan. Tapi siang, hari malam atau nanaonnya. Ini ada kejadian seorang laki campur dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Datang kepada Nabi. Kan datang. Naon akhlak tuni ya Rasulullah. Aku celaka ya Rasulullah. Wa ma ahlakaka kata Nabi, apa celaka kamu?
waqa'tu imraati fi Ramadan, aku mencampuri istriku di bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari. Maka Nabi pada waktu itu menyuruh supaya saum 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut. Eta teh keur saha? Keur duanana. Kan campurna ge suami istri. Ulah salakina hungkul, berarti suamina oge sama. Saum 2 bulan berturut-turut. Muncul pertanyaan, kumari istri mapan kapegatku headnya. Maka ketika head ya berdiam dulu dari saum, maka habis head dilanjutkan gitu kan. Intinya itu hitungannya 2 bulan. 2 bulan itu rata-rata 60 hari. Berarti hitungan 60 hari gitu kan. Makanya kalau misalkan saum ternyata head untuk perempuan, berarti jeda dulu, pas begitu bersih langsung saum lagi. Itu kan itu sahroini mutatabi'ain. Tapi bagaimana untuk laki-laki? Karena laki-laki tidak ada head, maka wajib 2 bulan berturut-turut tanpa jeda. Gitu kan? Lamun aya batal itu bisa diulangi lagi. Nah, makanya ini kiparat bagi orang yang membunuh tapi ada dalam perjanjian, atau sama kiparat bagi orang yang campur siang dengan istrinya di bulan Ramadan. Itu. Nah, ini 3 masalah. Yang keempat, wa mayaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, imam sengaja, maka langsung fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya neraka jahanam, itu tidak ada ampunan. Bagaimana kalau misalkan hukum duniawinya supaya tidak disiksa di neraka jahanam, maka kisos gitu ada. Maka orang yang membunuh harus dibunuh lagi baru aman. Tidak disiksa neraka jahanam. Tapi orang yang membunuh tidak ada kiparat, tapi dibunuh kembali oleh pengadilan, oleh umaro. Nah, kalau misalkan tidak, maka jelas ancamannya jahanam. Dalam hadis, Bu, kullu dzanbin yugfar, semua dosa akan diampuni, illa kecuali yaktul, orang yang membunuh, atau musyrik, orang yang musyrik. Jadi 2 orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, jika dia meninggal dia tidak dibalas dari membunuhnya, dan dia tidak sempat tobat dari musyriknya, gitu kan. Itu tidak ada pengampunan. Bahkan Rasulullah mengungkapkan dengan beberapa keterangan, kullu dzanbin yugfar, semua dosa akan diampuni. Hanya mungkin prosesnya macam-macam, Bu. Ada yang diampuni itu dengan digodok dulu di neraka, itu dengan sekian waktunya beda-beda. Yang kemudian sudah bersih baru dimasukkan ke surga. Itu proses diampuninya, itu ada balasannya, gitu kan. Tapi untuk orang musyrik, orang yang membunuh itu tidak ada tulu ya, digodok gitu kan. Kungsi dijahit-jahit di jahanam. Makanya ada di sebuah hadis, waman yaktul, waman qatala nafsan faqad qatala nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia, maka dia sama dengan membunuh semua orang. Makanya di Dewan Nisbah, Bu, ketika memberikan rekomendasi ke pemerintahan tentang masalah istilahnya program-program pemerintah, diungkapkan hadis itu diantaranya. Betul ini untuk menyelamatkan manusia atau hanya sebuah alasan saja? Karena barang siapa yang ada indikasi untuk membunuh manusia walaupun tidak secara langsung, sama dengan membunuh semua orang, dan dosanya itu lebih daripada musyrik. Makanya ini orang membunuh harus dibunuh kembali, kalau tidak maka jahanam
khalidan fiha, neraka jahanam, dan bagi mereka adalah kekal di sana. Wa ghadiballahu alaih, Allah marah, wa la'anahu, dan Allah melaknat, wa a'addalahu azaban azima, dan Allah akan menjanjikan dengan siksa yang sangat besar. Nah, kaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menulis sebuah hadis, yaitu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah ad-dima. Pertama kali manusia dihisab adalah tentang darah. Tapi ditulis juga awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali orang dihisab adalah salat. Kira-kira bertentangan tidak? Dina hadis teh ayat 2 Bu, pangheulana dihisab ku Allah di poe kiamat tentang darah. Maksudnya apakah orang ini hidupnya pernah membunuh, mengalirkan darah seseorang? Tidak. Yang kedua, pertama kali dihisab manusia adalah sholat. Jadi tersebut kahiji kadua, tapi dua nana disebut pertama gitu kan. Kira-kira bertentangan tidak? Kalau disebut dengan pertama. Disebutnya pertama, kira-kira bertentangan tidak? Nah ini Bu, masalahnya tidak bertentangan. Maksudnya kalau dalam urusan ibadah, pangheulana dihisab teh salat. Memeh naon-naon nu pangheulana dihisab teh salat. Ketika selesai, misalkan masih kurang, Allah bertanya kepada malaikat, hal yang zuru ilan nafilati, apakah kamu melihat orang itu sunat-sunatnya? Berarti harus selesai dulu gitu kan, persoalan sholat, baru nanti persoalan-persoalan yang lain. Tapi lamun dina bab muamalah, bab tentang bersosialisasi dengan manusia, tentang bab urusan duniawi, maka yang pertama kali dihisab itu adalah tentang darah. Apakah dia hidup di dunianya pernah mengalirkan darah, apalagi pernah membunuh? Tidak. Itu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna teh Bu, kalau misalkan kita lihat di media, hampir unggal poe pembunuhan teh. Itu teh hampir tiap hari gitu kan. Barusan juga saya istilahnya ya sebelum sebelum ke sini kebetulan ya di rumah anak sedang nyetel TV, berita ternyata pembunuhan yang update. Jadi no update mah pembunuhan jeung pembunuhan gitu kan. Ada pembunuhan orang tua oleh anaknya. Aya anakna ku kolotna, ada tetangga dengan tetangga, ada guru oleh muridnya gitu kan, ada murid oleh gurunya. Ini kan gesiga kumaha zaman seperti ini gitu kan. Padahal justru Islam ini justru harusnya menjaga keselamatan sesama manusia. Mukmin ini menjaga keamanan gitu kan. Allah amanatkan memberikan keselamatan, memberikan keamanan. Bahkan persoalan pembunuhan ini persoalan-persoalan yang Allah amanatkan, apa istilahnya, diawas-awaskan dari pertama. Makanya ini kenapa tingkat dosa yang paling tinggi, ternyata kemaksiatan pertama adalah pembunuhan. Siapa? Habil dan Kabil gitu kan. Habil dan Kabil ini adalah cerita awal tentang pembunuhan. Hanya apa penyebabnya? Itu kan hanya apa penyebabnya? Penyebabnya satu adalah kehasudan, kedengkian terhadap urusan-urusan duniawi, urusan-urusan perempuan. Itu kan persoalan. Makanya inilah kalau Nabi sering mengingatkan, awas, hati-hati tentang masalah dunia, hati-hati tentang masalah perempuan. Karena di situ muncul hasud dan dengan hasud itu akan terjadilah sebuah pembunuhan.
padahal ini dosa yang sangat besar, dosa yang tidak akan ada ampunan. Kalaupun dia ingin mendapatkan ampunan, berarti membunuh dengan sengaja harus dengan hukum qisas, dengan dibunuh kembali. Kalaupun tidak, berarti disinilah fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih. Terakhir, ada muncul pertanyaan, Ustadz gimana dengan kisah orang yang membunuh 99 orang? Tetapi dia selamat. Bu, orang yang membunuh 99 orang ini belum terjadi hukum qisas. Dan dia betul-betul ingin tobat. Maka dari perjalanan tobat ini Allah akan menilai. Jadi dia betul-betul ingin bertobat. Kalaupun misalkan harus dibunuh, dia siap dibunuh. Harus dikisos berarti dia siap dikisos, hanya belum. Ternyata dia terus mencari solusi untuk dia ingin tobat dari dosa itu, hanya tidak sempat ada hukuman, tapi dia keburu meninggal. Maka di situ Allah mengukur dari dia tobatnya itu. Maka inilah perbedaan dengan kejadian orang tersebut. Makanya kalau sudah terjadi hukum qisas, maka membunuh dengan sengaja, maka pengadilan harus menurunkan hukum mati yaitu qisas, kalaupun tidak neraka jahanam. Kalaupun dia membunuh tidak disengaja, ada denda dan ada memerdekakan hamba sahaya. Ternyata membunuh musuh, tapi si musuh ini ternyata orang muslim, tetap memerdekakan hamba sahaya. Tetapi bagaimana membunuh padahal ada dalam satu perjanjian, maka dia tentunya tetap harus ada kifarat yaitu denda memerdekakan hamba sahaya. Kalaupun tidak ada kemampuan, cukup dengan saum 2 bulan berturut-turut. Itulah denda-denda bagi yang membunuh. Maka di dalam surat Al-Maidah diungkapkan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Inilah yang harus kita sebar luaskan. Man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang bi ghairi nafsin, tanpa alasan, bukan qisas, au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama, seolah-olah dia qatalan nasa jami'an, membunuh orang semuanya. Ini yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 32. Makanya banyak istilahnya isu-isu awas. Ini mungkin dengan istilahnya ada indikasi pembunuhan-pembunuhan, serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera membalas bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Tidak ada tanya jawab ya Bu, saya akan langsung untuk melayat. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi